Udah lo opening. Hah? Opening? Opening apa, Mas? Ya opening ini acara nih, lo lagi di mana, lo mau kemana, lo sedang apa? Lo udah ngobrol kan kemarin sama teman-teman sini? Udah, Mas. Yaudah lo ceritain lo bikin opening. Gue presenternya. Iya, lo presenternya. Kok gue presenternya ya, Mas? Jadi waktu di SCTV itu gue masih kuliah di teknik sipil sebenarnya. Oh, jadi waktu itu lo masih kuliah Tapi sebelum tuh, di SCTV itu, gue tuh di radio, Mas Bay. Di radio SK. Nah, mirip-mirip gue dong, ya? Gue kan juga anak radio iya, sebelum anak radio, ke bener. SCTV. Ya, kan kita pernah ngobrol tuh soal radio. Iya. Jadi lupa. Dia radio SK. Nah, dari situ ke Vito. Alvito, ya. Satu radio Didi tuh. Rahmawati, Betul. itu juga radio Bandung. Iya. Ya. Jadi aku tuh sempat satu kantor radio sama Mas Vito, tapi Mas Vito keluar, gue baru masuk tuh. Oh. Lalu, nah di radio itu memang passionnya waktu itu pengen tahu dunia kerja sih sebenarnya. Dari radio SK ya, Suara Kejayaan dulu tuh banyak lahir karena memang mereka harus lucu atau gimana. Jadi banyak pelawak kan? Bener. Ada Bagito, siapa lagi lah? Cing Ufa, Abdel. Cing Abdel. Dulu tuh siaran bareng Cing Abdel. Dua yang gagal jadi pelawak, Anca sama Alvito Dinova jadi jurnalis. Karena kita nggak lucu. Kayak ya. failed lucunya. Jadi lo lanjut, Cak. Jadi dari radio tuh pengen kelihatan dunia kerja apa ya? Tapi dekat, masih broadcast. Broadcast ya memang masih nggak tahu ya, passion dulu ke broadcast gitu ya. Oh. Dan memang sembari juga ngerjain untuk jingle, bikin radio iklan. Jadi sinetron. Lo di radio apa? Jadi bermusik lo bisa main keyboard segala macam tuh emang udah dari dulu. Udah dari dulu, dari SD sih sebenarnya. Oh gitu. SD itu udah piano, SMP itu atau sampai SMA itu udah jadi kayak asisten guru piano di Yamaha dulu kayak gitu-gitu. Waduh, di Yamaha. Susah jadi guru di situ kan? Mungkin asisten waktu itu. Jadi kayak misalnya ngambil kayak ya biar ada pemasukan juga sih. Waktu itu lumayan lah zaman itu ya. Jadi kayak bantuin Ibu Ruth dulu guru piano pertama kali gue, Mas, namanya Ibu Ruth, galak banget. Galak-galak kalau di Yamaha kan. Tapi bagus sih, bagus. Dari muridnya jago-jago. Iya. Nah dari situ ke radio kan, dari radio. Sayangnya waktu itu radio tuh enjoy banget tuh. Itu pekerjaan paling nggak. Setuju. Kayak gue juga mungkin kalau nggak ada lomba baca berita dan akhirnya ditawarin pindah jadi ke TV, broadcast TV, gue mungkin masih di radio, Cak. Itu kayaknya nggak ada matinya, jadi nyantai aja kita di radio. Gitu. Tapi sayangnya waktu itu radio SK tutup, jadi harus berhenti. Dan karena udah terbiasa kerja gitu ya, 2 tahun waktu itu lumayan. Habis itu aku ngelamar tuh di Kompas, ada lamaran. Masuk SCTV, program director, which is jujur, Mas, gua nggak tahu itu scope of work-nya apa. Gitu. Parah banget ya. Tapi lu diterima. Dan diterima kan memang learning by doing ya di SCTV waktu saat itu. Benar-benar diajarin dari nol banget untuk menjadi program director tuh apa aja gitu ya. Learning by doing cuma ya nggak bisa slow gitu. Ya harus cepat. Cepat gitu. Jadi kayak 2 minggu itu langsung dikasih suruh ngelit siaran gitu. Oh, oke. Dan buat yang belum tahu dunia televisi, terutama berita, jadi program director di TV itu intens. Karena detik demi detik, menit demi menit ada perubahan dari rencana, berubah, ada live-nya batal, gagal, harus gimana, betul. Ya kan? Next beritanya belum nyampe. Nah, terus jadi yang jantungan lagi hamil, kayak mau naik roller coaster, jangan. Jangan. Sempat di liputan 6 tuh kayak agak stres juga sih. Awal-awal masuk. Gila tuh ya, itu seru sih. Dan itu baru bener-bener nyemplung ke dunia broadcast tuh ya di situ sih. Dari situ lalu dari PD tuh ke presenter traveling, which is itu cukup aneh kejadiannya gitu ya. Gimana bisa jadi presenter tuh juga sebenarnya nggak ke-plan gitu. Jadi iya. Ya, 1 jam lagi kita akan sampai di Kota Izmir. Mau tahu seperti apa Kota Izmir tuh? Tetap bersama saya. Yuk. Nggak ke-plan sama sekali loh. Jadi memang waktu itu ada
bos gue tuh. Iya. Boleh sebut namanya sih? Boleh dong. Namanya Pak Gunawan itu. Iya, ada di depan kita sebenarnya. Itu jebakan Batman banget, Mas. Jadi gue lagi siaran, mau siaran gue, Mas. Jadi gue mau siaran, set, dia bilang cuma, lo ikut gue. Ah, ikut kemana, Mas? Gue bilang, ikut gue aja. Oh ya udah, gue ikut tuh, Mas. Kita ke Bandung. Oke. Ke Bandung tanpa persiapan apa-apa, gue nggak bawa baju, ternyata suruh nginep 3 hari. Terus dia bilang, kita beli baju dulu. Aneh banget ini orang, baik banget, tumben-tumbenan. Padahal awalnya galak banget nih. Ya, jadi paling terkenal di SCTV itu Mas Gun tuh ya cukup tegas orangnya. Wah, deg-degan kayaknya. Secara wah, belum dikasih tahu mau ngapain. Belum apa, nggak tahu gitu. Ya, beli baju, terus gua ke salah satu tempat komunitas off-road. Terus lo ngobrol-ngobrol cari tahu tentang off-road gitu. Oke, gua bilang. Ngobrol, nginep itu. Tanpa gue tau nginep. Jadi besokan paginya, cek audio. Pakai clip-on. Terus, gue pikir cek audio. Karena mungkin Mas Gun mau bikin interkomentari buat komunitas ini, biar audionya aman gitu kan. Cek kamera, mungkin nanti nih mic-nya dipakai buat narasumber. Betul, ya kan? Oke. Ambil kamera. Udah lo opening. Opening apa, Mas? Ya opening ini acara nih, lo lagi di mana, lo mau kemana, lo sedang apa, lo udah ngobrol kan kemarin sama teman-teman sini, udah Mas. Yaudah lo ceritain lo bikin opening. Gue presenternya, iya lo presenternya, kok gue presenternya Mas? Gue shock banget hari itu, karena itu benar-benar, karena gue tahu kalau misalnya Mas Gun ngomong, pasti gue nggak mau. Pasti gue nggak confident saat itu. Gitu. Jadi gue langsung kayak benar-benar ke Bandung aja udah nolak ya kan? Iya, itu gue kayak benar-benar dijorokin sama Mas Gun. Akhirnya berjalan satu episode itu yang Mas Gun bilang ini buat dummy, dia bilang. Sekali lagi nih kejutannya dari Mas Gun, ternyata Sabtunya kan gue jadi PD ya. Dan gue baca lead dong. Intro leadnya gitu aja. Jadi lo bacain sendiri gitu. Jadi lo tahu nih abis ini lo yang akan muncul. Dan gak tahu nih si Acir yang ngomongin Muhammad Acir. Setelah acara ini akan ada sebuah acara baru namanya Mahjong lu lalalala. Sebentar. Oh Mas Gun syuting lagi kali ini sama orang lain dong gue. Karena nggak mungkin ya episode itu ditayangin gitu kan. Yang katanya dummy itu. Katanya dummy buat itu. Contoh aja ya. Yes, dan ternyata pas gue liat openingnya episode itu ditayangin pertama kali. Kan ada soundman, ada teman-teman yang lain itu segala macam. Pada kaget dong, kan nggak tahu juga. Jadi pas selesai Royal Title terakhir, iklan, gua ngumpet di ruang make up. Gua nggak berani ngeliat. Jadi gue tidak melihat sama sekali. Aslinya gue baru tahu ceritanya. Rincinya tuh baru tahu. Jadi gue ngumpet di ruang make up, gue cuma dengar suara gue. Anjir, suara gue aneh banget, sumpah.